Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Amalia Hasniati. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang penasaran, simak terus ya videonya sampai selesai. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu seorang warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu adalah warga negara asing ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Selanjutnya adalah anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara Indonesia. Yang ketujuh adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun ataupun belum kawin. Selanjutnya adalah anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Selanjutnya adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang mana karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang terakhir adalah anak dari seorang ayah ataupun ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Rakyat adalah penghuni negara yang mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara, yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 yang terdiri dari warga negara dan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal ataupun menetap dalam suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Misalnya ada turis dari mancanegara yang datang ke Indonesia, maka mereka bukan penduduk Indonesia. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut juga orang asing atau warga negara asing. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contoh negara yang menggunakan asas ius sanguinis ini adalah Indonesia. Adapun asas yang kedua disebut dengan asas ius soli atau asas berdasarkan kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Negara yang menganut asas ini adalah negara Amerika Serikat.
Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama disebut apatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua disebut bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap. Jadi misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut ius sanguinis lahir di negara A yang menganut ius soli. Sehingga ia keturunan bangsa B, namun karena lahir di negara A, maka ia juga dianggap sebagai warga negara A, sehingga dia memiliki dua kewarganegaraan. Demikianlah penyampaian materi dari saya tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Bye, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.